Nah, di depan saya ini adalah sebuah motherboard yang saya miliki. Tapi kalian juga perlu ketahui bahwa motherboard ini nama lainnya adalah mainboard ya. Di sini ada beberapa konektor ataupun soket ya untuk menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya dalam sebuah sistem di motherboard. Seperti itu. Di sini kita akan mempelajari satu persatu konektor ataupun soket-soket di sini ya. Mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama di sini adalah soket CPU atau prosesor soket. Digunakan untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Ada dua jenis soket, yaitu soket leaf dan juga soket ZIF. Simpelnya itu bahwa kalau soket leaf itu adalah soket model lama, kalau ZIF itu adalah soket prosesor model baru. Oke. Nah, yang kedua adalah North Bridge. Letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. North Bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. North Bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, dan juga slot AGP, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Source Bridge. Adalah dua kutub utama motherboard. Source Bridge terhubung dengan antarmuka IDE primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan juga BIOS. Selanjutnya adalah slot RAM atau Random Access Memory ya, komponennya. Di sini adalah slotnya. Adalah komponen pada motherboard yang digunakan untuk menyisipkan RAM ya di sini ya. Nah, selanjutnya ini adalah slot AGP. Di sini fungsinya untuk kartu grafis yang ditunjukkan untuk game 3D ya. Letaknya selalu pasti di samping PCI Express. Nah, selanjutnya adalah slot PCI. Yang ini digunakan untuk menyisipkan add-on card seperti kartu LAN, kartu sound, dan kartu TV tuner. PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect, yaitu komponen tambahan peripheral seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk komponen baterai ya, baterai CMOS. Namanya baterai CMOS. Baterainya sebesar kayak batu baterai jam, tetapi ini agak besar. Diameternya segini. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasikan hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Nah, ini fungsinya dari baterai CMOS. Nanti akan saya perkenalkan baterai CMOS itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini adalah primary and secondary IDE interface. Juga disebut dengan konektor IDE atau konektor PATA. IDE kependekan dari Integrated Device Electronic yang mendukung untuk perangkat IDE seperti hard disk dan CD, DVD drive juga seperti itu. Selanjutnya konektor SATA. Ya, di sini konektor SATA juga disebut konektor serial ATA. SATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment yang berguna untuk menghubungkan perangkat serial ATA seperti itu. Nanti untuk fungsi kedepannya akan saya praktekkan juga ya, ini fungsinya untuk apa. Dan selanjutnya adalah BIOS ya. Di sini singkatan dari Basic Input Output System yang juga merupakan salah satu bagian chip penting dari motherboard untuk melakukan post atau power on self test. Selanjutnya ini adalah soket untuk memasukkan sebuah konektor USB ya. Di sini ada USB, ada tulisannya USB 2.0. Oke, yang ini. Selanjutnya adalah di sini soket front panel ya. Soket front panel ini biasanya si kabelnya itu ada dalam casing ya, ada dalam casing. Jadi untuk menyalakan komputer melalui, kalau di casing ini suka ada tombol power, reset, dan segala macamnya. Nah, si kabel-kabelnya ini masukin ke sini nih. Ada beberapa warna ya. Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah soket untuk menghubungkan atau memberikan daya dari sebuah perangkat lain, yaitu power supply, disebut dengan ATX power ya. Di sini biasanya ada lubang beberapa pin memberikan daya dari power supply tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa port ya, beberapa port untuk menghubungkan komponen-komponen pendukung lainnya. Seperti untuk port keyboard, untuk port mouse, untuk VGA monitor, untuk USB di sini ada LAN, dan juga ada beberapa port untuk speaker,
untuk mic dan yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin itu adalah sekilas ya komponen-komponen yang ada dalam sebuah motherboard ya. Jika ada yang kurang atau mau ada ditambahkan, silakan komen di bawah ya. Memberikan juga beberapa informasi kepada teman-teman di luar sana seperti itu.